Shalom Bapak Ibu semuanya, shalom yang ada di rumah juga shalom. Kita bersyukur ada di tempat ini, kita mau memuji memuliakan nama Tuhan kita. Sebab dia yang layak ditinggikan, sebab dia yang layak dipuji, amin. Mari angkat kedua tangan kita mau berdoa di hadapan Tuhan. Kami bersyukur punya Allah yang luar biasa, punya Allah yang dahsyat dalam hidup kami. Kalau juru selamat kami, kekuatan kami datang memuji, kami datang menyembah Kau yang siap memuji Tuhan. Bersama-sama katakan, amin. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Yesus Tuhan kita. Kalau penyelamat kami, Yesus Tuhan kami, tiada yang seperti Engkau. Kami mau memuji, kami mau menyembah Engkau Yesus Tuhan kami. Mari nyanyikan bersama-sama. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu.
bersuka akan perbuatanmu Yesus Tuhan. Ku bersuka atas selama-lamanya. Sihai Engkau Tuhan, tiada janji seperti yang ada padamu. Katakan tiada janji seperti padamu Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Kami percaya tiada janji seperti yang ada padamu. Kami menyembah-Mu Tuhan, kami meninggikan Engkau. Mari gereja Tuhan sembah Yesus Tuhan. Dia yang layak terima pujian, Dia yang memberi kehidupan, Dia yang memberi keselamatan. Yesus Tuhan, kami tinggikan, kami agungkan. Haleluya. Mari gereja Tuhan, angkat suaramu, mari bernyanyi, mari bersorak, sebab Dia ajaib. Yesus Tuhan ajaib. Haleluya, haleluya. Oh, ya ralabo, ya ralanabare. I come to worship you. Kami datang menyembah-Mu Tuhan, meninggikan nama-Mu, memuliakan Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya ralaba, ya ralabo, ya ralanama, ya ralabe. Oh, oh, oh. Berapa banyak yang percaya Yesus Tuhan Juru Selamat kita segala-galanya. Dia yang terajaib, Dia yang termulia. Mari datang menyembah Tuhan, mari datang meninggikan Tuhan. Katakan, ku tinggikan Engkau Tuhan. Lebih dari segalanya, katakan. Melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran. Mari tinggikan hanya Yesus Tuhan. Ku tinggikan hanya Yesus
Kami mau menyembah Engkau selama-lamanya dalam roh dan kebenaran. Jemaat Tuhan yang mau menyerahkan hidupmu sepenuhnya bagi Yesus Tuhan, bersama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita. Saya mau sapa Bapak Ibu semua sekali lagi, shalom. Kita percaya Yesus Tuhan kita Allah yang setia. Dia Allah yang benar, amin. Kita bersuka karena Yesus Tuhan. Tiada yang seperti Dia. Lagi tepuk tangan yang terbaik bagi Yesus Tuhan. Yang bersuka karena kasih Tuhan. Mari nyanyikan bersama, katakan. Aku kan bersuka karena kasih-Mu, menari memuji kebesaran-Mu, karena Kau yang terhebat, Kau layak ditinggikan. Jiwaku pun bersorak sebab Engkau say Allah yang setia dan benar. Haleluya. Tak pernah tinggalkanku, Kau selalu bersamaku. Yesus, Kau sumber kekuatan. Ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Hey! Woo! Kami bersuka karena Engkau, Yesus Tuhan. Aku kan bersuka karena kasih-Mu. Kami bersuka menari memuji kebesaran-Mu, karena Kau yang terhebat seperti Yesus Tuhan, amin. Kau layak ditinggikan. Haleluya. Jiwaku pun mari bersorak bersama, katakan Allah yang setia dan benar, tak pernah tinggalkanku, Kau selalu bersamaku. Yesus, Kau sumber kekuatan. Ku hidup untuk katakan lagi, Kau Allah yang setia, Allah yang setia dan benar. Kami percaya tak pernah tinggalkanku, Kau selalu bersama. Amin, kami percaya Tuhan. Yesus, Kau sumber kekuatan. Ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Kami percaya Kau Allah yang setia, selalu bersamaku. Kami bersyukur Tuhan, Yesus Tuhan mulia. Hidupku milik-Mu. Yang percaya Yesus Tuhan setia, katakan Allah yang setia dan benar. Ini iman percaya kami Tuhan. Tak pernah tinggalkanku, Kau selalu bersamaku. Yesus, Kau sumber kekuatan. Ku hidup untuk menyenangkan Allah yang setia, Allah yang setia dan benar. Kami percaya tak pernah tinggalkanku, Kau selalu bersamaku. Yesus, Kau sumber kekuatan. Dengan iman percaya katakan, ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Kami mau hidup untuk menyenangkan-Mu Tuhan Yesus kami. Karena kami tahu Engkau Yesus Allah yang setia, Engkau Allah yang benar. Tiada seperti Engkau Yesus Tuhan. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang terbaik. Kita sepakat berkata, Yesus Tuhan adalah Allah yang benar, amin. Dialah Tuhan yang benar, amin. Mari angkat tanganmu, berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Yesus Tuhan. Hey, lebih lagi gereja Tuhan bertepuk tangan bagi Yesus. Mari sorakan, katakan, Kau gunung batu
meninggalkan kita. Mari yang percaya gereja Tuhan, bersama lagi sorakan Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku hanya Yesus, Kau keselamatanku dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku. Kami percaya Yesus, namun tangan-Mu Tuhan menangkan. Mari sorakan, katakan, Kau Tuhan yang benar, tak pernah diingatkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Yesus Tuhan adalah Tuhan yang benar yang tak pernah meninggalkan kita, men. Mari bertepuk tangan gereja Tuhan, memuji Yesus Tuhan kita. Haleluya. Dengan iman percaya katakan, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah diingatkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Katakan lagi, haleluya. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau. Katakan, semesta alam memuja. Semesta alam memuja. Semesta alam memuja. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Mari bertepuk tangan bersama-sama. Kami memuja Engkau Tuhan, sebab Engkau Allah yang benar. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Yesus Tuhan kita. Kita percaya dan sepakat Tuhan Yesus adalah Tuhan yang benar. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu semuanya. Memilih Yesus sebagai juru selamat kita, memilih Yesus sebagai Tuhan kita adalah pilihan terbaik dalam hidup kita. Amin. Dan selama-lamanya kita mau rindu dekat dalam Tuhan. Berapa banyak yang mau rindu tetap dekat selama-lamanya bagi Tuhan. Mari berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Yesus Tuhan. Kami mau selalu dekat dengan Engkau Tuhan selama-lamanya. Ku ingin selalu dekat, mendengar suara-Mu Bapa, lebih dari segalanya. Ku ingin mengenal-Mu, rahasia hati-Mu, hanya itu rinduku. Katakan lagi bersama. Ku ingin selalu dekat, mendengar suara-Mu Bapa,
hanya yang terbaik bagi Yesus Tuhan. Hanya Yesus adalah harta yang terbaik selama-lamanya. Haleluya. Ku ingin selalu dekat, mendengar suaramu Bapa, lebih dari segalanya. Ku ingin mengenalmu, rahasia hatimu, hanya itu rinduku. Memilihmu, memilihmu, bagian yang terbaik selamanya, tak akan terganti. Harta yang paling berharga, hanya Kau Yesus. Setelah memilihmu Tuhan, memilihmu, bagian yang terbaik selamanya, tak akan apapun yang terjadi, katakan. Harta yang paling berharga, hanya Kau Yesus. Selamanya takkan ku tukar kesetiaanku. Hanya Kau satu yang kurindu. Memilihmu adalah bagian terbaik dalam hidup kami, Yesus Tuhan. Selama-lamanya tak akan terganti. Apapun yang terjadi, Engkaulah harta kami. Memilihmu, bagian yang terbaik selamanya, selamanya, tak akan terganti. Harta yang paling berharga, hanya Kau Yesus. Nyatakan lagi, memilihmu Tuhan, memilihmu, bagian yang terbaik selamanya. Harta yang paling berharga, hanya Kau Yesus. Selamanya. Harta yang paling berharga, harta yang paling berharga, satu yang paling berharga, hanya Kau Yesus. Selamanya. Hanya Yesus Tuhan, selama-lamanya. Mari nyatakan isi hatimu, katakan hanya Yesus Tuhan, hanya Yesus segalanya. Yang terbaik di dalam hidup kami, tiada lain. Hanya Yesus Tuhan, hanya Yesus Tuhan. Kaulah satu-satunya Bapa, Kaulah satu-satunya Tuhan dalam
banyak yang baru berkata, tiadalah lain dalam hidupmu. Memilih Yesus adalah bagian terbaik bagimu. Mari angkat tanganmu, sembah Dia, katakan, kami bersyukur punya Allah seperti Engkau. Oh, ini hidup kami Bapa, kami bawa kepadamu. Kami bersyukur punya Yesus Tuhan. Kaulah segalanya dalam hidup kami. Mari katakan, Kaulah juru selamat kami. Takkan pernah kami meninggalkan kasih-Mu Bapa. Takkan pernah kami pergi dari kemurahan-Mu Yesus, dari kebaikan-Mu Bapa. Berapa banyak yang percaya hanya Yesus Tuhan segalanya. Kaulah segala. Dengan bangkit berdiri bersama-sama katakan, di dalam hidupku Yesus Tuhan, kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Dengan iman percaya, Kaulah yang ku takkan tergantikan selama hidup. Hanya Yesus Tuhan mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Raja. Mari gereja Tuhan lebih lagi katakan, Kaulah segala. Nyatakan hanya Yesus Tuhan di dalam hidupku. Amin, amin. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagian, itu bagianku. Kaulah yang ku
Jesus. Terima kasih Bapa. Engkaulah sumber segalanya bagi hidup kami. Kami ada sebagaimana kami ada. Semua adalah karena kasih karunia Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih, terima kasih. Kami menyadari kami begitu terbatas. Namun kami bersyukur kami punya Tuhan yang tidak terbatas. Tuhan di dalam kami. Tuhan yang mengerti keadaan kami. Tuhan yang peduli atas kami. Ampuni kami Tuhan. Terkadang kami merasa bisa tanpa Tuhan. Sesungguhnya kami tidak berdaya tanpa Engkau. Terima kasih untuk segala kebaikan kemurahan Tuhan yang selalu baru, kasih karuniamu selalu baru. Terima kasih. Kami mau diarahkan oleh firman-Mu. Kami membutuhkan pengurapan khusus-Mu buat hamba-Mu dan buat kami semua. Karena kami mau diberkati oleh firman-Mu. Berbicaralah pada kami. Kami siap menerima berkat firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Yang percaya katakan Amin. amin. Shalom saudara yang kasih Tuhan. Silakan duduk. Pagi ini saya mau menyampaikan mengenai the armor of God. Perlengkapan senjata Allah. Kenapa? Karena sudah jelas dan pasti bahwa dunia ini semakin tua, semakin kompleks masalahnya. Semakin tua, dunia ini juga sebentar akan lenyap dengan segala keinginannya. Tetapi selama kita masih ada di dunia ini, seringkali pengalaman saya, segala keinginan-keinginan yang ada di dunia ini seringkali merongrong kita. Dan seringkali si jahat ini berhasil mempengaruhi manusia, termasuk orang Kristen. Maka hari ini kita mau sama-sama merenungkan firman Tuhan. Kalau firman Tuhan katakan untuk kita mengenakan perlengkapan senjata Allah, karena sesungguhnya kita lemah. Tanpa Tuhan kita tidak berdaya. Karena kuasa si jahat ini, dia tidak kita lihat. Demikian Tuhan juga tidak bisa kita lihat. Tetapi dia tinggal di dalam hidup kita. Nah, kalau kita tidak menggunakan itu, perlengkapan yang Tuhan sudah siapkan berikan kepada kita, maka kita ini akan mudah dihancurkan oleh si jahat. Firman Tuhan katakan dalam Yohanes 10 ayat 10 berkata demikian. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. To steal, to kill, and to destroy. Target si jahat adalah ingin menghancurkan hidup manusia. Tapi saya ingin beritahukan kepada saudara, Yesus datang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, supaya saudara dan saya mempunyai hidup. Dan mempunyainya di dalam segala kelimpahan. Apa maksudnya kelimpahan? Kalau saya di gereja saya suka bilang SSB, bukan SDSB. SSB,
selamat, sejahtera, dan bahagia. Siapa yang merasa sudah selamat? Amin. Hidup sejahtera? Amin. Bahagia? Amin. Haleluya. Tapi ningali banget, rada teryakin saya. Kalau bahagia tuh smiling face, penuh ucapan syukur tuh baut. Oke. Jadi sekali lagi si jahat terus merongrong kita supaya kita kehilangan apa yang Tuhan sudah disediakan buat kita. Keselamatan, kesejahteraan, dan kebahagiaan. Sedikit-sedikit terus akan dikikis. Nah, oleh sebab itu, supaya kita kuat menghadapi serangan si jahat ini, maka kita perlu setiap waktu menggunakan perlengkapan senjata Allah. Ya, perlengkapan senjata Allah. Kalau kita tidak menggunakan perlengkapan senjata Allah, maka kita akan lemah dan mudah dihancurkan oleh masalah. Kita baca dulu ayatnya dari firman Tuhan. Kita baca ayat dari Efesus pasal yang ke-6 ayat 1 sampai dengan 3 saya akan bacakan buat ibu bapak yang dikasihi Tuhan. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini. Melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segalanya. Amin. Ini saya berterima kasih kepada service management yang sudah mempersiapkan ya ini peragaan. Boleh kalau bisa dibantu dibawa ke sini dan saya akan memperagakan bagaimana contoh kalau kita tidak menggunakan perlengkapan senjata Allah, kalau kita tidak dilindungi dan satu lagi kita terlindungi. Apa akibatnya? Oh, di situ boleh. Di sini ada 2 buah jeruk dan saya pastikan buahnya ini beli di toko Jogja. Kalau di sini dekat ada Gria, ya. Nah, satu adalah terlindungi, ya. Yang satu tidak terlindungi oleh kulitnya. Kalau kita masukkan yang terlindungi, apa yang terjadi? Ini airnya kurang banyak, saya tambahin. Biar kelihatan habis. Oke, saudara terlihat nggak? Ini mengambang, ya. Jadi si jeruk ini ngambang, lihat. Dia di atas permukaan air, terus dia keliling di atas permukaan air. Tapi apa yang terjadi? Kalau jeruk ini dikupas tanpa perlindungan, dimasukkan, pertama terlihat ngambang. Pertama terlihat ngambang, tapi apa yang terjadi setelah itu? Tenggelam. Tenggelam. Terlihat ya? Masih kurang terlihat? Ya, percayalah sama saya. Ya. Nah, ditambahin lagi. Nah, ya cukup. Jadi awalnya begitu dimasukkan, ya, terlihat dia mengambang, tapi lama-lama dia tenggelam, dia tenggelam, dia tenggelam, dia tenggelam.
Saudara dan saya ada di dalam dunia dengan segala macam permasalahannya. Tujuannya supaya kalau saudara tidak menggunakan perlengkapan, maka saudara akan awalnya mungkin saudara merasa kuat. Tetapi lama-kelamaan saudara akan masuk ke dalam masalah. Saudara akan tenggelam dengan masalah. Saudara akan mengalami terpuruk. Saudara akhirnya hancur dalam hidup saudara. Tapi kalau saudara menggunakan perlengkapan, maka saudara akan ada di atas masalah. Kalau saudara pergi ke Batu Karas, bukan di Pangandarannya, di pantai timur atau barat, bukan, tapi di Batu Karas banyak selancar. Peselancar itu mencari gelombang yang tinggi, yang besar. Karena mereka sudah melatih diri. Kalau saudara menjadi orang Kristen, tidak terus melatih diri, apa yang dimaksud melatih? Itu saudara latihan spiritual. Latihan rohani, spiritual exercise. Kalau kita tidak melakukan terus spiritual exercise, maka kita akan mudah untuk dihancurkan. Pertama kita tenggelam dengan masalah, dengan lingkungan yang ada. Maka datang hari Minggu di gereja, tapi begitu keluar dari gereja, dalam bisnis kita masuk tenggelam dengan pola bisnis dunia. Di gereja sepertinya kita orang percaya, orang yang taat, tetapi begitu kita keluar, ada di dalam lingkungan, di dalam rumah tangga, maka kita tenggelam dengan mindset, pola pikir dunia, dan kita lama-lama akhirnya terpengaruh. Dan kita akan mudah hancur oleh dunia ini. Tapi saya mau beritahukan, Christ in you is the hope of glory. Apapun pergumulan yang saudara hadapi, Kristus yang ada di dalam saudara, Dia adalah pengharapan akan kemuliaan. Bahkan firman Tuhan katakan dalam Yohanes 14 ayat 20 berkata, pada waktu itu kamu akan tahu, aku di dalam Bapa, kamu di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Yesus katakan seperti itu. Maka saudara dan saya, saat kita sudah bertobat dan percaya, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadimu, maka Roh Allah diam di dalam kita. Roh Kudus tinggal di dalam kita. Yesus tinggal di dalam hidup saudara dan saya. Tapi sayang sekali kalau kita merasa kita mampu, kita bisa. Dan akhirnya kita tidak menggunakan perlengkapan itu. Saudara yang kasih Tuhan, saya merasa, pengalaman saya, setiap hari saya harus berlatih. Setiap hari saya harus belajar untuk terus connect dengan Tuhan. Tetapi dari pengalaman hidup saya, masalah-masalah kesibukan dalam bisnis, kesibukan dalam berorganisasi, kesibukan di dalam aktivitas, termasuk kesibukan di dalam aktivitas kerohanian. Saya kasih tahu, bukan rohani tapi aktivitas kerohanian yang menyibukkan saudara sehingga saudara tidak punya waktu untuk bersama dengan Tuhan. Pengalaman saya seringkali kondisi-kondisi yang saya sebutkan tadi menyeret kita sehingga kita jauh, tambah jauh dari Tuhan. Padahal Yesus sudah ada di dalam kita. Amin. Makanya ayat 10 tadi dalam Efesus 6. Akhirnya hendaknya kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Tuhan ingin saudara orang-orang percaya, kita orang Kristen menang menghadapi tantangan dunia ini. Supaya apa? Melalui hidup saudara dan saya, nama Tuhan dipermuliakan. Saudara dan saya menjadi satu kesaksian dalam perkataan dan perbuatan. Itu yang Tuhan inginkan.
Apa sih perlengkapan senjata Allah yang harus kita lakukan? Tekanan-tekanan dunia ini akan mudah menghancurkan saudara kalau saudara tidak menggunakan perlengkapan ini. Masalah ekonomi, masalah rumah tangga, masalah macam-macam. Bahkan saya beritahukan, pelayanan pun bisa menjerat saudara kalau saudara tidak sungguh-sungguh untuk melayani Tuhan. Saya melihat tidak sedikit orang pelayanan bukan melayani Tuhan, tetapi melayani diri sendiri. Bukan untuk kepujian bagi nama Tuhan, tetapi kepujian untuk diri sendiri. Supaya semakin hebat, semakin terkenal, semakin diundang sana, diundang sini. Hati-hati. Cara iblis masuk itu sangat, mereka punya strategi yang luar biasa. Pernah ada cerita onta dan musafir. Waktu bikin namanya apa? Bikin tempat untuk camp, ya, tenda. Onta pertama masuk sedikit-sedikit kepalanya dulu. Masuk lagi lebih ke badannya. Lama-lama itu si musafirnya ada tidur di luar, ontanya di dalam tenda. Hati-hati. Kalau tidak maka saudara tidak ngapung, tapi saudara akan tenggelam. Masuk. Be careful. Be careful. Nah, saya kasih gambar begini. Di tengah-tengah adalah saudara dan saya as a human. Sebagai manusia kita punya badan, punya body, punya flesh, punya daging. Tapi si Satan tidak punya daging, dia roh. Tuhan juga roh. Maka kita yang dipakai, diperebutkan. Melalui kehidupan kita. Saudara perhatikan sekarang. Dikit-dikit karena apa tersinggung, main bunuh. Bukankah itu pengaruh si jahat? Suami istri seetik langsung meribut. Tadi pagi saya sudah siapkan, semalaman saya sudah siapkan untuk peragaan ini. Tuhan baik, tim manajemen, service manajemen keren disiapkan dengan waktu yang singkat. Tapi istri saya ngebel berkali-kali, saya nggak angkat karena saya lagi di jalan. Silent handphone saya. Pas sampai, kok istri saya panggil? Pasti penting ini kalau telepon. Istri saya kalau nggak telepon nggak penting. Kalau nggak telepon pasti nggak penting. Kalau penting pasti telepon. Aduh, maaf, ini ketinggalan. Saat itu saya bisa dua. Saya bisa marahin. Kenapa sih, kenapa? Tidak, saya bilang, don't worry. Nanti Tuhan sediakan, tidak apa-apa. Tapi buat pembelajaran, next time kita siapkan dulu, taruh di mobil. Jadi kita selalu day by day adalah pembelajaran. Tuhan izinkan pergumulan saudara dan saya hadapi supaya saudara dan saya belajar semakin mengenal Yesus. Kalau tidak saudara akan mengenal dirimu sendiri. Itu pun kadang kagak kenal. Siapa diri gak kenal. Sampai-sampai balik rumah ngahuleng sorangan. Nah jadi seperti ini gambarannya. Diperebutkan. Maka kita terus connect dengan Bapa, dengan Tuhan, atau kita mau terus berconnect dengan si jahat yang akan terus mempengaruhi kita. Nah untuk itu kita harus pakai perlengkapan supaya kita terus connect dengan Tuhan yang mengasihi kita. Dia sudah berkorban buat kita. Jangan sia-siakan kasih karunia yang Tuhan sudah berikan. Kasih karunia Tuhan yang Tuhan sudah berikan di dalam hidup kita. Ada dua makna kasih karunia. Yang pertama adalah karena kebaikan Tuhan diberikan kepada kita yang sesungguhnya kita tidak layak menerimanya. Yang kedua, kasih karunia artinya apa? Kemampuan, kekuatan, kuasa yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya.
yang tidak punya kemampuan untuk melakukan. Maka pada saat kita percaya, terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat pribadi, Roh Kudus tinggal di dalam hidup saudara dan saya. Itulah kasih karunia yang Tuhan berikan supaya kita punya kemampuan dan Roh Allah ini akan mengerjakan di dalam kita supaya kita taat akan firman Tuhan, melakukan kehendak Tuhan. Tapi seringkali saya melihat bukan orang dunia mah nggak kenal, tapi orang Kristen banyak melawan kehendak Tuhan. Saya mau beritahukan, masalah bagi saudara dan saya mungkin itu masalah yang sangat berat, yang sangat besar, yang sangat luar biasa. Tetapi bagi Tuhan itu biasa. Karena kita punya Tuhan yang lebih dahsyat. Tapi bagi orang Kristen saya melihat ketidaktaatan kepada firman, ketidaktaatan kepada Tuhan itu sepertinya biasa. Tapi di mata Tuhan, ketidaktaatan saudara dan saya adalah luar biasa di mata Tuhan. Tuhan ingin kita taat supaya kita menang dan menang menghadapi tantangan dunia ini. Inilah perlengkapan senjata Allah. Baju jirahkan apa? Ikat pinggang kebenaran yang pertama. Ikat pinggang supaya bajunya jangan kedodoran. Karena dulu itu kayak bajunya kayak daster begitu. Jadi pakai ikat pinggang supaya tidak melorot. Banyak orang Kristen kedodoran di dalam menjalankan kebenaran. Kedodoran di dalam menjalankan untuk menjalani kehidupan kekudusan. Sangat mudah menyimpang karena tidak menggunakan perlengkapan. Masuk dan kita tenggelam di dalam kehidupan dunia. Hanya membedakan orang Kristen dengan orang luar Kristen adalah kalau datang ke gereja itu orang Kristen, kalau di luar itu bukan orang Kristen. No. Saya mau kasih tahu. Saudara datang ke gereja sebagai orang Kristen, di luar gereja pun Kristen. Karena kekristenan adalah integritas. Sekali kita terima Yesus, Dia tinggal dalam hidup kita. Selamanya Dia tinggal menyertai saudara dan saya. Supaya apa? Saudara dan saya mengerjakan keluar keselamatan yang Tuhan berikan. We walk out. Dan Tuhan sendiri yang di dalam kita mengerjakan di dalam kita. He walks in, baik kemauan maupun kerelaan. Jadi saudara yang kasih Tuhan, kalau saudara dan saya mampu, bukan karena kita pintar, tapi karena Roh Allah di dalam kita yang menggerakkan kita. Hanya orang-orang yang mau taat yang akan menang menghadapi itu. Jadi pertama, ikat pinggangkan kebenaran. No compromise, jangan berkompromi dengan ketidakbenaran. Orang Kristen harus memiliki iman yang radikal. Saya harus katakan ini. Karena radikal itu bahasa aslinya radik, yang artinya adalah akar. Kalau orang Kristen tidak berakar di dalam Kristus, maka orang Kristen akan mudah mati, mudah jatuh, mudah hancur. Tapi kalau berakar di dalam Kristus, maka Kristen kita akan kuat. Orang Kristen yang radikal pasti hidupnya akan toleran. Karena apa? Karena dia akan menyalurkan kasih yang dia terima dalam dirinya. Maka kebenaran harus saudara pegang dengan radikal. Tidak ada tawar-menawar. Tidak ada kemunafikan. Karena pada akhirnya kita semua akan mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Apa arti muka yang tidak berselubung? Tidak munafik. Saudara ada di sini, ada di rumah tangga, ada di tempat bisnis, sama saja kelakuan Kristen. Sesuai dengan firman. Tapi kalau saudara masih berbeda-beda, hari ini kita kembali merenungkan firman ini. Dan kita minta pertolongan Tuhan untuk menuntun hidup kita. Jadi yang pertama, kenakan ikat pinggang kebenaran. Yang kedua, berbaju jirahkan keadilan. Baju jirahkan keadilan.
Kalau orang pegang kebenaran, hidup adil. Pebisnis maunya cuan jang saya, rugi jang batur. No. Keadilan. Percaya saya, kalau saudara berpegang pada kebenaran, saudara akan mempunyai kepekaan. Tuhan akan berikan kepekaan, dan kepekaan ini membuat saudara hidup adil. Baju jirah itu terdiri baju dengan logam, ya, kayak baja begitu. Di sini tutupin. Supaya apa? Supaya melindungi hati, melindungi perasaanmu. Supaya apa? Supaya jangan hidup saudara penuh dengan kekhawatiran, ketakutan. Si jahat maunya saudara selalu takut. Menghadapi hari depan takut. Menghadapi anak mau sekolah takut. Mau bisnis sieun. Komodo ini ngali jurik begi sieun. Kristus ada di dalam saudara. Dia menjadi perisai buat kita. Jadi berbaju jirahkan keadilan. Menghadapi tantangan hidup. Percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dan firman Tuhan katakan, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Maka jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari sanalah akan tercermin kehidupan. Maka kalau orang Kristen, ada Kristus dan Kristus menguasai, menuntun, maka kita hidup di dalam kebenaran dan hidup kita juga akan mempunyai keadilan. Karena apa? Karena kita tidak terus terserang oleh si jahat. Apalagi yang ketiga, berkasutkan kerelaan memberitakan Injil damai sejahtera. Jadi kalau orang Kristen ada di satu tempat, di satu komunitas, lain ngagosip. Ibu-ibu paling resep amun ngagosip teh. Tah tinggal itu, kemudian ngagosipkan pagembala gitu ya. Tah pagem tuh tinggal itu. Pendeta tuh. Ngesuai, aduh doakan. Dan pendeta juga manusia. Doakan, lain dewa. Ya. Saya merasa saya sebagai hamba Tuhan, saya harus terus menggunakan perlengkapan ini. Karena kalau tidak saya akan mudah jatuh diserang. Saya diberikan kepekaan, ya anugerah daripada Tuhan. Pagi-pagi jam 1 pagi saya dibangunkan. Jam 4 baru bisa tidur lagi sebentar. Jam 5:30 harus siap-siap. Jam 6 saya jalan ke sini. Kalau saya ada hari ini semua adalah karena kasih kemurahan Tuhan. Jadi berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Coba hitung ukur-ukur kalau saya datang ke satu tempat, lingkungan nambah damai atau iya deh. Coba renungin nanti ya. Kalau saudara ada di satu tempat, semakin damai tempat itu lingkungannya atau semakin liar gara-gara orang datang. Coba mana yang kira-kira membawa damai? Angkat tangan. Cicing wae. Anu ngesering ngagosip, angkat tangan. Tengahku. Tuhan tahu isi hatimu yang paling dalam. Jangan pernah membohongi Tuhan. Lebih baik hari ini bertobat. Ya, membawa Injil damai sejahtera. Maka kenapa disebut kasut kerelaan memberitaan Injil damai sejahtera? Supaya saudara dan saya membawa damai dimanapun kita ada. Dan kita, kasut zaman dulu itu harus standby. Kalau tentara itu kalau mau berperang, kasutnya nggak dilepas-lepas, nanti naliinnya lila. Ditali-talian, dan harus kencang. Dan sampai tidur pun mereka pakai. Kenapa? Karena harus siap siaga. Begitu ini ada musuh datang, dia langsung siap. Pakai sepatu heula tali udah muter nepi ka dieu. Ditembak heula, dipanah heula urang. Nangkep ya? Nah, kenapa berkasutkan? Artinya saudara dan saya siap sedia. Kalau ada orang datang mau konsultasi, saudara siap karena saudara sudah siap firman Tuhan nanti ya. Itu yang terakhir. Nah, jadi saudara yang kasih Tuhan, setiap waktu, setiap saat siap seperti prajurit. Siap sedia.
Beritakan firman. Siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Oleh perkataan dan perbuatan. Yang keempat, perisai iman. Jadi ternyata berbaju cirahkan saja tidak cukup. Tapi harus perisai iman. Nah, makanya coba kalau boleh dibantu bukakan di Kolose 2 ayat 6. Kolose 2 ayat 6 dan 7. Firman Tuhan berkata begini dalam 1 Petrus. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Ya. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Kenapa? Karena si jahat sedang kuriling, ngaronda. Liatin mana yang lemah, dia akan telan. Kenapa dia telan tidak kunyah? Karena giginya sudah ompong. Kita punya kuasa Tuhan, tapi nyingsiunan, tahu ngaum. Kita takut. Tapi kalau kita menggenakan perisai iman, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu apa? Tetap di dalam Dia. Ayat 7. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh di dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hidupmu melimpah dengan syukur. Syukur itu artinya, itu bahasa aslinya adalah Eucharisteo. Artinya apa? Kemenangan. Bagaimana kita menang? Dengan perisai iman kita dapat menangkal daripada serangan panas si jahat. Kenapa harus double di sini? Ini bicara hati. Bicara hati. Kan ada lagu, hatinya di mana sih? Saya mau tanya, ibu hatinya di mana? Di sini atau di sini? Liur. Di mana hatinya? Gara-gara nyanyian cita-citata. Sakitnya ku di sini, sakitnya ku di sini. Ini organ hati, tapi hati yang perasaan itu, ya, sebetulnya ada di memori kita. Nah, perisai iman menggambarkan apa? Supaya kita menjaga hati kita. Karena hati dan pikiran, nanti yang kelima itu pikiran. Hati dan pikiran itu yang seringkali dipakai oleh si jahat menjadi medan pertempuran terbesar. Saetik tersinggung, gara-gara tersinggung, pek langsung musuhan. Pek nggak mau datang ke gereja deui. Pek nggak mau melayani lagi, gara-gara tersinggung. Hati-hati dengan hatimu, nanti sakit hati. Maka pakai perisai iman. Supaya kita semakin kokoh, semakin teguh dalam iman kita kepada Kristus. Bagaimana caranya? Supaya emosi kita dapat dikendalikan. Tidak ada cara lain. Yaitu dengan berpengalaman bersama Tuhan. Mengalami Tuhan, menikmati hadirat Tuhan. Sehingga seperti pemazmur katakan dalam Mazmur 37 ayat 5. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Dan bergembiralah karena Tuhan. Bahasa aslinya adalah aunak. Apa maksudnya aunak? Menikmati Tuhan. Padahal kita tahu Daud hidup di dalam begitu banyak masalah. Dikejar-kejar oleh murtua Saul. Dan seluruh tentaranya. Tetapi dia dapat berkata, bergembiralah karena Tuhan. Menikmati Tuhan. Saudara, apapun tantangan saudara hadapi, pakai perisai iman. Dan saudara menaruh percaya saudara kepada Tuhan. Dia adalah sumber pengharapan yang memberikan kepada kita damai sejahtera. Amin. Yang berikutnya, yang kelima. Ketopong keselamatan. Ini keselamatan.
ketopong keselamatan. Untuk itu helm dari besi, supaya kalau panah api si jahat tidak masuk ke dalam otak kita. Ini. Change your mind, you will change your life. Kalau saudara tidak mengubah mindset saudara, saudara tidak dapat mengubah kehidupan saudara. Isi banyak pikiran saudara dengan kebenaran firman Tuhan. Kalau tidak diisi dengan kebenaran firman Tuhan, maka pikiran dunia yang akan menguasai saudara. Baca, renungkan firman, jadilah pelaku-pelaku firman. Apa yang baik, apa yang benar, apa yang suci, itu yang harus kita pikirkan. Apa yang sedap didengar, itu yang harus kita pikirkan. Nah, bagaimana cara memperbaharui pikiran kita? Tidak ada cara lain selain diisi dengan firman Tuhan. Maka kita akan mempunyai pikiran Kristus. Kalau tidak, kita akan dikuasai dunia seperti jeruk ini. Dikuasai oleh dunia. Memang kita ada di dalam dunia, tetapi kita tidak lagi dikuasai oleh dunia. Tapi kita hidup dari kekuatan Allah, kuasa Allah yang ada di dalam kita. Martin Luther katakan begini, saudara tidak bisa mengusir burung terbang di atas kepala saudara. Tapi saudara bisa mengusir kalau dia mau bersarang di atas kepala saudara. Maka hati-hati dengan pikiranmu. Kenakan ketopong keselamatan. Yang terakhir adalah pedang roh, yaitu firman Tuhan. Satu-satunya alat untuk menyerang. Yang tadi bertahan, tetapi satu-satunya alat untuk menyerang adalah apa? Pedang roh, yaitu firman Tuhan. Maka kalau saudara orang Kristen tidak baca, renungkan firman, dan tidak hafal dengan firman, maka saudara akan mudah diserang oleh si jahat. Waktu Yesus dicobai oleh si jahat, Yesus jawab dengan firman. Oleh sebab itu, belajar, baca, renungkan firman secara konsisten. Sekarang dimudahkan untuk baca firman. Ya, pakai cara macam-macam, dengan aplikasi macam-macam saudara bisa. Sambil lagi masak, dengerin firman juga bisa. Tapi saya ingin saudara sediakan waktu membaca firman dengan sungguh-sungguh supaya saudara tahu apa yang Tuhan mau bicara kepada saudara. Saya rindu semua kita sebagai orang Kristen adalah orang yang lebih dari pemenang. Karena itulah yang Tuhan berikan. Sesungguhnya kita adalah orang-orang yang lebih dari pemenang. Tapi satu PR, jangan pernah berbalik. Semua perhatikan, diperlengkapin dari depan. Tapi begitu saudara berbalik, meninggalkan Kristus, punggung saudara itu tidak dilindungi dan akan mudah diserang. Oleh sebab itu, apapun yang terjadi dalam hidupmu, tetap maju ke depan dengan iman kepada Kristus. Apapun yang saudara sedang gumuli, percaya Dia sanggup menolong engkau. Amin. Amin. Be strong and firm. Jadilah orang-orang Kristen yang kuat. Dan jadilah pemenang. Sehingga melalui kehidupan saudara dan saya, nama Tuhan dipermuliakan. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Di dalam kekuatan kuasanya. Hidup kita semua oleh karena kemurahan Tuhan. Jangan sia-siakan kasih karunia yang Tuhan sudah berikan. Amin. Tuhan memberkati. Kita bangkit berdiri. Oleh Karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan,
Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Masih ada firman Tuhan yang mengajar kepada kami. Terima kasih. Tuhan mengerti keadaan kami. Terima kasih Tuhan yang tinggal di dalam kami. Ajar kepada kami untuk selalu menaruh pengharapan kami kepada Tuhan. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Ternyata kami menyadari bahwa kami memang begitu terbatas. Engkau hebat, Engkau dahsyat, Engkau ajaib. Engkau Bapa kami. Kami memanggil Engkau ya Aba. Karena Engkau adalah sumber segalanya bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih untuk lawatan Tuhan kepada kami hari ini. Terima kasih. Untuk saudara yang dalam keadaan sakit, mungkin saudara sudah berdoa kepada Tuhan beberapa waktu. Saudara belum mengalami kesembuhan. Saat ini Tuhan melawat engkau. Tuhan menjamah, memberikan pemulihan. Saudara ya, ada seorang ibu yang sedang dikecewakan oleh anaknya. Tuhan mengasihi engkau. Tuhan akan menjamah anakmu. Dia akan kembali kepadamu. Saudara yang sedang bergumul, mau menjual rumah untuk kebutuhan yang lebih penting, Tuhan kirimkan calon pembeli dengan harga yang baik. Terima kasih Tuhan. Engkaulah jawaban bagi kami, karena Engkau adalah segala-galanya bagi kami. Kami sudah mendapatkan segalanya saat mendapatkan Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan melawat semua jemaat Tuhan di tempat ini. Dalam mencari pekerjaan, Tuhan berikan pekerjaan yang baik. Masalah dalam bisnis, Tuhan juga akan menolong, memberikan hikmat untuk boleh menyelesaikan. Hutang-hutangnya juga Tuhan akan selesaikan. Kami percaya Tuhan, Engkau hidup dan Engkau ajaib. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Engkau ajaib Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Permuliakan nama Tuhan yang besar atas kehidupan kami. Inilah kami Tuhan. Ubahkan hidup kami. Ubahkan hidup kami. Bukan saja kami boleh menikmati Tuhan, tapi kami boleh membagikan Tuhan melalui kehidupan kami kepada setiap orang yang kami jumpai. Permuliakan nama Tuhan yang besar. Tuhan memberkati semua jemaat Tuhan di tempat ini. Memberkati Pak Gembala, Ibu Gembala dan keluarga. Memberkati semua majelis, pengurus, pelayan, hamba-hamba Tuhan. Semua yang ambil bagian di dalam pelayanan, Tuhan memberkati. Bangsa negara kami Tuhan memberkati. Permuliakan nama Tuhan yang besar di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Yang diberkati katakan amin. Tuhan memberkati. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita. Terima kasih Pak buat firman yang disampaikan. Silakan duduk Bapak Ibu semuanya. Ya, shalom Bapak Ibu sekalian, semua diberkati dengan firman Tuhan hari ini. Baik, sebelum kita akhirin ibadah ini ada beberapa pengumuman ya Bapak Ibu sekalian. Itu tentang Natal ya. Natal sekolah minggu ini akan diadakan di tanggal 14 Desember ya 2024 yang akan datang. Tetapi Bapak Ibu sekalian perlu pendaftaran. Kenapa?
Karena ada kado Natal untuk anak-anak semua ya. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian nggak mendaftarkan anaknya, nanti anak-anaknya begitu datang ibadah Natal nggak dapat kado, nanti nangis. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kalau punya anak-anak tolong segera daftarkan ke link yang sudah ada di screen ya, supaya segera mendaftarkannya. Nah, pendaftaran terakhir itu minggu depan ya, tanggal 20 ya, minggu depan ya, pendaftaran terakhir. Jadi Bapak Ibu sekalian tolong dengan segera bisa mendaftarkan putra-putrinya. Yang kedua adalah ibadah Natal WBI. Ya, ibadah Natal WBI itu tanggal 19 Desember 2024 ya, akan dilayanin oleh Ibu Lasma Nainggolan. Jadi Bapak Ibu-ibu sekalian yang rindu untuk mengikuti Natal, boleh juga mendaftarkan ke ibu-ibu nanti di konter maupun pengurus WBI. Nah, itu aja pengumuman hari ini Bapak Ibu sekalian. Saya kembali mengundang untuk kita bangkit berdiri. Bapak, terima kasih Tuhan. Terima kasih buat pagi hari ini. Kami sudah dikenyangkan, dikuatkan oleh firman-Mu Tuhan. Untuk kami selalu memakai perlengkapan senjata Allah. Supaya kami bisa kuat dan bisa bertahan dalam melawan tipu muslihat iblis. Tuhan, Roh Kudus, Engkau terus yang menopang kehidupan kami. Supaya kami bisa bertahan. Karena tanpa Roh Kudus kami tidak bisa apa-apa. Oleh karena itu, biarlah Roh Kudus terus tinggal di dalam hati kami. Terima kasih Bapa, terima kasih buat firman-Mu hari ini. Berkati hamba-Mu Bapak Susanto yang telah menjadi berkat bagi kami. Berkati pelayanan hamba-Mu ini Tuhan. Berkati pekerjaannya Tuhan. Berkati keluarga besarnya Tuhan. Anak-anak semua Tuhan yang memberkatinya Tuhan. Biar kemanapun hamba-Mu ini melayani Tuhan. Banyak jiwa-jiwa dipulihkan, dimenangkan, dikuatkan. Sehingga mereka bisa hidup di dalam kebenaran ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih berkati seluruh umat-Mu di ibadah pertama ini. Berkati keluarga demi keluarga, kesehatan jemaat-Mu Tuhan, berkati mereka Tuhan. Yang sakit biarlah Tuhan yang sembuhkan. Yang butuh pekerjaan Tuhan yang menuntun mereka. Supaya menemukan pekerjaan sesuai dengan talenta yang Tuhan sudah berikan bagi mereka. Jemaat yang lagi berletih lesu, banyak masalah, banyak persoalan di dalam kehidupan ini. Biarlah Tuhan topang mereka Tuhan. Biar mereka kuat dan mereka bisa mengenakan perlengkapan senjata Allah itu. Supaya mereka bisa kuat melawan segala tipu muslihat iblis ini. Terpuji nama-Mu Bapa. Berkati umat-Mu ini Tuhan. Berkati umat-Mu juga yang telah memberikan persembahan. Persembahan, persepuluhan, diakonia dan lain-lain. Tuhan berkati mereka semua Tuhan. Biarlah persembahan ini yang sudah terkumpul ini Tuhan. Bisa dipergunakan untuk mempelebar kerajaan Tuhan di tempat ini. Untuk menutupi segala biaya operasional gereja ini. Berkati mereka Tuhan. Berkati juga imam-imam yang mengelola keuangan ini Tuhan. Biarlah roh takut akan Tuhan menyertai mereka. Bapak kami juga berdoa buat seluruh pemimpin rohani kami. Berkati pemimpin kami ini Tuhan. Biarlah urapan yang baru terus turun atas mereka. Mereka bisa memimpin kami. Mereka bisa membawa kami menjadi umat-umat yang layak di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapak. Berkati bangsa dan negara ini Tuhan, Indonesia di mana kami ada Tuhan. Berkati Tuhan, urapi bangsa ini Tuhan. Berkati para pemimpin bangsa ini. Dari Bapak Presiden sampai jajaran yang paling rendah. Tuhan yang memberkatinya. Berikan roh takut akan Tuhan bagi mereka. Supaya semua keputusan-keputusan yang dibuat. Semua berdasarkan keadilan dan takut akan Tuhan. Berkati Tuhan. Berkati hasil tanah Indonesia ini. Hasil laut. Semua Tuhan yang memberkati. Biarlah kemuliaan-Mu terjadi di Indonesia ini. Banyak penuaian jiwa-jiwa terjadi di Indonesia ini. Dan Indonesia ini dimenangkan. Terpuji nama-Mu Bapa. Bapak kalau sebentar juga kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Kami mau menerima berkat daripada-Mu Bapa.
Mari Bapak Ibu sekalian kita angkat tangan kita. Tuhan memberkatimu. Tuhan memberikanmu damai, sejahtera, sukacita. Untuk itu pulanglah dengan membawa berkat daripada Allah Bapa di surga. Cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus yang telah menebus hidup kita dan memberikan kita kehidupan yang kekal. Dan persekutuan yang manis daripada Roh Kudus menyertai hidup kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya sama-sama kita katakan amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Thank you.